Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Hari yang penuh dengan anugerah-Mu Tuhan. Hari yang penuh dengan keajaiban-Mu. Kami sudah mengawalinya bersama dengan Engkau lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar itu satu perjumpaan ilahi bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan buat setiap kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Roh kebenaran itu Tuhan menuntun hidup setiap kami. Untuk kami lebih lagi mengenal akan Engkau. Dan mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, biar roh pewahyuan, pengertian yang baru Kau turunkan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya ini dapat ayat dalam Roma 8 ayat 11. Sepertinya ayat ini muncul ya saudara di hati saya. Roma 8 ayat 11. Dikatakan, dan jika roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, di dalam saudara dan saya, maka Ia, roh Allah ini yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bacanya sekali lagi ya, pelan-pelan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka roh Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh Allah yang diam di dalam kamu. Amin ya saudara. Saya dan saudara percaya ada roh Allah di dalam hidup setiap kita orang yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Amin ya saudara-saudara. Dikatakan roh yang sama itu akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Allah yang sudah membangkitkan Kristus Yesus yang sama itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga ya saudara-saudara. Dan roh yang sama itu ada di dalam hidup saudara dan saya yang menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Saudara dan saya memiliki tubuh yang penuh dengan keterbatasan. Tubuh yang punya kelemahan. Tubuh yang bisa mati ya saudara-saudara. Tubuh kita ini terdiri dari darah dan daging. Ada banyak kelemahan dalam hidup saudara dan saya. Dan firman ini bilang, roh Allah itu yang sudah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ada roh Allah di dalam hidup saudara dan saya. Karena kita ini adalah bait kudusnya Tuhan. Amin ya saudara-saudara. Ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan roh Allah itu yang membangkitkan setiap kelemahan tubuh saudara dan saya. Ketika ayat ini saya baca, yes Tuhan, amin. Tidak ada lagi kelemahan di dalam hidup saya. Tidak ada lagi kematian dalam segala yang membuat tubuh ini tidak bisa bergerak. Ya saudara, kadang mungkin males untuk baca firman, males untuk datang
bersekutu di dalam pujian dan penyembahan setiap kali. Mendingan di rumah, nanti streaming aja, yaitu pilihan ya saudara-saudara. Tapi sejujurnya tubuh kita ini ya saudara-saudara, kepengen yang nyaman, pengen yang enak, pengen yang ya pokoknya yang menyenangkan secara tubuh manusia. Itu memang semua dialami, bukan saudara saja, saya juga bisa begitu ya saudara, tidak ada yang terkecuali. Tapi sekali lagi ayat ini mengatakan menghidupkan tubuhmu yang fana itu, yang penuh dengan segala kelemahan, dihidupkan ketika Roh Allah diam di dalam kamu. Artinya kita terus minta kekuatan yang daripada Roh itu menghidupkan seluruh kelemahan saudara dan saya. Setiap kelemahan yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Mari Roh Kudus buat saya ini tetap terus bergairah, tetap terus punya roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, tetap terus mempunyai roh yang haus dan rindu akan Tuhan, roh yang membuat saudara dan saya ini dipuaskan dengan setiap kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudara aktifkan, ajak berdialog, ajak berkomunikasi, ajak roh yang ada di dalam ini bergerak seperti yang Tuhan mau. Dan membuat setiap kita ini bisa ditundukkan oleh rohnya. Karena daging ini kadang-kadang lebih kuat ya saudara-saudara dengan setiap keinginan dan kerinduan Tuhan. Tapi biar pagi ini, biar rohnya itu yang menghidupkan. Rohnya itu yang membuat setiap kita ini dicelikan, mata kita yang buta itu dicelikan. Untuk kita ini bisa melihat ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada kemenangan demi kemenangan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena rohnya itu menghidupkan saudara dan saya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-16. Oh iya ini 5 dulu ya. Betul 5 dulu maaf. Sebab mereka yang hidup menurut daging, saudara dan saya ini seringkali hidup menurut daging, pengen yang nyaman, pengen yang enak ya saudara-saudara. Jadi memikirkannya hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Biar Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya itu lebih kuat daripada segala apa yang membuat daging ini nyaman ya saudara. Hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Bagaimana kita ini bisa terus dan terus belajar dan belajar menyenangkan hati Tuhan. Belajar dan belajar menurut apa yang Tuhan mau. Belajar dan belajar terus mengikuti akan setiap kebenaran yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita mengizinkan roh Allah itu lebih berkuasa dari segala kedagingan kita. Maka lewat hidup saudara dan saya, kita ini bisa menjadi saksinya Tuhan. Kisah 1 ayat 8. Ketika kuasa itu turun atas setiap kita, kita ini bisa menjadi saksi Yerusalem. Seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini yang Tuhan mau. Ketika rohnya yang menghidupkan itu, kita ini bisa menjadi saksinya Tuhan ya saudara. Dimanapun kita Tuhan tetap tempatkan, kita ini jadi saksinya Tuhan. Bahwa ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan kita ini adalah anak-anak Allah yang bisa dipakai oleh Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, jadi kita milih yang mana? Pasti kita mau memilih keinginan roh. Apa yang Tuhan mau? Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Tidak ada kematian, tidak ada kebekuan, tidak ada kesuaman ya saudara-saudara. Tapi hidup itu bergerak, hidup itu bukan mati. Terus melakukan bagian setiap kita. Apa yang menjadi kehendak saudara dan menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Penuh dengan damai sejahtera. Karena Yesus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yesus itu adalah sumber damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita melakukannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Roma 8 ayat 17. Ketika saudara dan saya bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan kita adalah anak-anak Allah yang bisa mewarisi setiap janji-janji Allah. Ini dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Karena saudara dan saya ini adalah anak daripada Bapa di surga. Karena frekuensinya sama, seperti Bapa itu adalah roh Allah. Roh Allah juga ada dalam hidup saudara dan saya. Maka kita juga ahli waris, dapat warisan dari Tuhan. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Pasti kita mau, saudara dan saya ini mau terima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan cuma pengen yang nyaman, yang enak ya saudara. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar karena kita melakukan setiap kehendak Tuhan, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bukan saja dapat janji Tuhan, tapi Tuhan yang mempromosikan saudara dan saya. Tuhan yang mengangkat saudara dan saya menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bagian saudara dan saya, ayo sama-sama hidupkan roh yang ada di dalam saudara dan saya. Kita ajak terus membebaskan roh Allah itu yang menguasai seluruh hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini benar-benar dipenuhi dengan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Memang setiap kita itu punya kelemahan ya saudara-saudara. Tidak ada yang sempurna, tapi kita belajar ayo hari demi hari. Sehingga lewat hidup kita ini bisa mengalahkan seluruh kedagingan yang ada dalam hidup setiap kita. Karena roh Allah itu yang menghidupkan. Yang membuat saudara dan saya itu dapat mematikan keinginan-keinginan daging. Tapi biarlah lewat hidup saudara dan saya. Roh itu yang bisa menyaksikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbeda. Karena ada roh Allah dalam hidup saya dan saya. Ada roh Tuhan yang lebih berkuasa. Yang terus memimpin saudara dan saya ini di jalan-jalan kebenaran firman-Nya. Sehingga orang ini bisa melihat, ya orang ini berbeda gitu ya saudara. Dunia akan melihat saudara dan saya ini tidak usah kita mempromosikan diri ya saudara. Tapi Tuhan sendiri yang akan memuliakan saudara dan saya. Ya saudara, mari saudara menjelang hari-hari turunnya Roh Kudus ini, yuk kita harus ingat, iya ada Roh Kudus dalam hidup saya. Kita aktifkan, aduh Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus ini bagaimana, Roh Kudus ini apa yang engkau mau, Roh Kudus ini jalannya yang mana, Roh Kudus ini terus ya saudara ajak dia berkomunikasi. Supaya roh itu yang menghidupkan saudara dan saya. Janjinya itu tadi sudah pasti ya saudara-saudara. Kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita bisa menjadi ahli warisnya setiap janji-janji Tuhan. Amin. Roma 8 ayat yang ke-7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah persekutuan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita tahu pelajaran dari awal ya saudara-saudara di Kejadian bagaimana Adam dan Hawa itu tidak takluk kepada hukum Allah ya saudara-saudara. Dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan karena keinginan daging. Ini contoh yang sederhana ya saudara-saudara. Ketika tidak takluk kepada hukum Allah itu menjadi perseteruan dengan Allah. Biar kita ini terus introspeksi ya saudara. Terus mawas diri, terus jaga hati, terus jaga dengan kewaspadaan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya ya saudara. Jadi keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini Alkitab yang bilang ya saudara-saudara. Jadi pilihan itu ada di tangan hidup saudara dan saya. Mau keinginan daging apa keinginan roh? Keinginan roh adalah keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah roh itu menghidupkan seluruh kelemahan tubuh kita. Segala apa yang menjadi kekurangan kita. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita ini berjalan di dalam kehendak Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau hidupkan sel-sel tubuhku ya Tuhan dengan roh-Mu. Sehingga kita ini tidak mengikuti keinginan daging. Keinginan daging itu maut. Sesuatu yang bisa membuat kita ini tidak mendapatkan setiap janji Tuhan. Tapi biarlah kita terus mengingatkan diri sendiri. Ya, saya ini harus jalan bersama dengan roh Tuhan. Saya ini harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya ini mau bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara saya. Biar ini menjadi perenungan ya saudara-saudara buat saudara dan saya. Di hari-hari ini kita terus belajar dan belajar. Bagaimana Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu memimpin saudara dan saya di jalan kebenarannya. Bukan di jalan kebenaran secara pikiran, keinginan manusia. Tapi biarlah mengizinkan roh itu menghidupkan. Roh Allah itu yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Yuk sama-sama belajar. Biarkan roh Allah itu menguasai seluruh hidup saudara dan saya. Sehingga tidak ada kematian. Tidak ada yang membuat kita ini jadi lemah lesu. Kayaknya aduh udah gak tahan lagi, sudah tidak punya pengharapan lagi, tidak punya iman lagi, tidak punya semangat lagi. Tapi biarkan roh Allah itu membawa saudara dan saya ini punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Roh yang terus bergairah, mengasihi Tuhan, mengejar Tuhan, membuat saudara dan saya ini tidak menjadi orang yang lemah. Tapi tetap terus mempunyai kekuatan demi kekuatan. Karena itu datangnya bukan dari kekuatan diri kita sendiri. Tapi roh itu yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yang diam di dalam kamu. Dikatakan balik lagi Roma 8 ayat 11. Roh yang diam di dalam kamu. 2 kali dikatakan. Diam di dalam kamu. 2 kali kalimat itu diperjelas di ayat ini. Diam di dalam saudara dan saya. Roh yang membangkitkan Kristus Yesus dari kematian
ada dalam hidup saudara dan saya. Yang membangkitkan seluruh kelemahan kita. Yang membangkitkan setiap kelesuan kita. Membuat saudara dan saya ini tetap terus punya gelora cinta. Untuk mengejar apa yang Tuhan mau. Mari saudara, pagi hari ini biar izinkan Roh itu yang menghidupkan saudara dan saya. Dan kita percaya setiap apa yang Tuhan janjikan, kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita bisa menikmati, menjadi ahli waris daripada kerajaan surga. Dan janji-janji Allah itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebenarnya kita ini orang-orang yang sangat diberkati. Orang-orang yang sangat dijamin. Orang-orang yang sudah diberikan sesuatu jaminan dari awal begitu kita lahir dalam dunia sampai kita nanti pulang ke surga itu sebetulnya sudah dijamin oleh Tuhan. Oleh karena itu sebetulnya kita jadi orang Kristen itu orang yang sungguh amat sangat luar biasa bahagianya. Karena udah ada jaminan. Saudara, kalau seseorang anak ya sudah dijamin ya. Apapun sudah dijamin. Mereka tuh gak mikirin apa-apa. Dia pikirnya ya semua sudah ada. Nah, Tuhan katakan kamu tuh harus seperti anak kecil. Kenapa? Punya iman seperti anak kecil. Karena Tuhan katakan roh itu yang roh Allah ya, yang tadi coba ditayangkan lagi dari Roma tadi. Roh Allah yang membangkitkan Yesus ada diam di dalam kita. Ya. Roh Tuhan Yesus, roh Bapa dikatakan yang telah membangkitkan Yesus. Jadi roh Bapa itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sudah diam di dalam kita. Besarnya kayak apa roh itu? Roh Allah yang membangkitkan yang mati itu ada di dalam kita. Jadi sebetulnya ini jaminan yang luar biasa. Berarti roh Allah itu bisa membangkitkan semua kematian yang ada dalam hidup kita. Masa depan kita, pengharapan kita, sakit penyakit kita itu semua bisa diatasi oleh roh Allah itu. Sebetulnya betapa bahagianya saudara dan saya menjadi milik Kristus. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Percaya bahwa yang janji bukan manusia. Itu ada di dalam Roma ayat 8, pasal 8 ayat 11. Sebentar sore, yuk kita meraih semua janji itu. Meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yaitu roh yang menghidupkan Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Tinggal diapakan? Diaktifkan. Yuk kita aktifkan. Kuasa ilahi ini kita aktifkan. Sampai hidup kita berbeda dengan manusia yang lain. Karena apa? Ada roh Allah diam dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri kami buat sebentar sore. Dari pagi kami sudah minta tempat ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dari pagi kami menaikkan semua pujian dan penyembahan kami. Minta kepadamu, turunkan kuasa yang berasal daripadamu. Kuasa Roh Kudus, kuasa yang menghidupkan ini, memenuhi tempat ini. Sehingga kami percaya Tuhan, sebentar sore pada saat kami akan masuk ibadah untuk menerima akan semua janji-janjimu, kami akan menerima dengan utuh. Karena kami tahu
kami sudah mempersiapkan mulai dari hari-hari sebelumnya Tuhan. Untuk kami mau mengaktifkan apa yang sudah ada dalam hidup kami. Kami tidak mau mempeti eskan Tuhan. Tapi kami mau mengaktifkan semua Roh Kudus. Roh yang menghidupkan, roh yang membangkitkan ini. Kami aktifkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan kebaktian sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau siapkan setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini. Engkau siapkan akan setiap saudara-saudara kami yang jauh yang tidak bisa datang. Biarlah mereka boleh mengikuti dengan streaming Tuhan. Dan kami tahu apa yang Kau berikan di tempat ini Engkau juga akan berikan pada setiap anak-anak-Mu yang streaming sebentar sore Tuhan. Menerima hak bagian yang sama Tuhan. Urapan yang sama. Kekuatan yang sama. Berkat yang sama Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami tetap berdoa. Kalau saat ini kami menghadapi banyak masalah. Kuasa kebangkitan-Mu, Roh Allah yang membangkitkan Kristus yang ada di dalam hidup kami, datanglah Tuhan. Engkau selesaikan semua masalah yang kami hadapi, masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah-masalah sakit penyakit. Engkau yang akan menuntaskan kuasa Roh Allah yang membangkitkan Yesus yang sudah ada dalam hidup kami. Itulah yang akan membangkitkan semua yang lumpuh, semua yang mati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami minta daya tahan tubuh. Bukan hanya buat kami Tuhan, tapi buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami, buat keluarga kami. Minta daya tahan tubuh yang ilahi turun atas kami. Sehingga apapun cuaca yang saat ini ada tidak mempengaruhi akan kesehatan kami. Karena di dalam tubuh kami ada Roh Allah yang menolak segala sakit penyakit. Yang menolak segala virus. Yang menolak segala cuaca yang tidak baik. Tidak akan mempengaruhi tubuh jasmani dan rohani kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan akan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang akan terus memimpin akan bangsa dan negara kami. Engkau akan memulihkan akan keadaan perekonomian bangsa kami. Engkau akan memulihkan akan keadaan semua keamanan buat bangsa kami. Bangsa kami akan dilepaskan daripada segala sakit penyakit. Dilepaskan daripada segala virus. Pandemi apapun tidak akan mengena dalam negara kami ini. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi. Kami berdoa untuk pada saat ini untuk Pak Gideon Tuhan. Yang pelayanan pergi ke pulau-pulau. Kami percaya Pak Gideon bersama dengan tim sampai di sana dengan selamat membuat KKR dan pembinaan buat para hamba Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sangat sempurna buat hamba-Mu ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Lawatan pulau-pulau, lawatan benua-benua terjadi Tuhan. Biarlah semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi akan setiap bangsa dimanapun juga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 5 Tuhan. Yang saat ini menghadapi tes. Kau memberkati mereka, beri kekuatan, beri kesehatan yang sempurna, beri daya tahan tubuh kepada anak-anak ini Tuhan. Demikian juga berikan kepandaian dan kecerdasan sehingga semua anak-anak ini dapat mengerjakan dengan baik dan prima. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pengurapan yang berasal daripadamu Tuhan. Biarlah pengurapan ini turun atas kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, Engkau pegang hidup kami untuk kami tetap berjalan dalam rencanamu. Biarlah semua roh ketidakpercayaan dan keraguan kami dipatahkan Tuhan. Berkati tangan kami hari ini. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dengan urapan ini maka semua yang kami lakukan akan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan. Menjadi kaki yang dapat berjalan seperti kaki kijang. Bisa naik dan turun, diberkati sampai tidak akan tersandung karena ada penjagaan malaikat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan semua yang kami lakukan pasti menghasilkan berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati akan saudara semuanya.